Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita tes dulu ini kiriman dua yang berbeda ya. Yang satu ke Jawa Tengah Semarang atas nama Bapak Utomo nomor 3. Yang satu lagi ke Kalimantan Barat atas nama Bapak Salman Alfarisi, Kapuas Hulu. Oke. Ya, jadi yang sebelah kiri ini menggunakan bohlam biasa, yang sebelah kanan ini menggunakan lampu LED Osram original dan ada tambahan saklar on off-nya. Saklar on off-nya CR7 ya. Untuk reflektornya sama-sama menggunakan reflektor dari Win, sedangkan kabelnya menggunakan kabel fitting CAF 601. Tapi yang sebelah kanan ini sudah dirakit dengan saklar, yang sebelah kiri dia tidak ada saklarnya. Oke, kita gantung dulu handphonenya. Nah, yang sebelah kiri ini dia menggunakan bohlam biasa 25 watt ya, 25 watt. Ini bohlam biasa, bohlam pijar gitu ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, dan yang sebelah kanan ini menggunakan LED ya, LED-nya ini LED Osram original ya. Tahu originalnya ini yang gampang mudah dilihat itu di sini ada tulisan PET untuk plastiknya. Yang nggak ori dia nggak ada tulisan PET. ACDC-nya, C-nya ini ada ujungnya ini ya, C-nya ini ya. Kemudian bagian belakangnya ininya berwarna ya. Kalau yang nggak ori dia nggak berwarna, sama-sama ada stiker ininya. Tapi kalau yang ori dia kalau disorot pakai lampu uang itu dia ini berpendar ya, agak bersinar gitu. Oke, lanjut. Ini wattnya 5 untuk dekat, 6 untuk jauh, T19, banyak dijual di bengkel-bengkel. Reflektornya pakai Win. Nah, untuk yang reflektor Win ini dia selalu ada bagian logonya ya di sini ya, di bagian bawah ya. Itu ada logonya. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, bagian belakangnya untuk selangnya ini nanti dicabut aja, gunakan yang lama ya kalau masih ada yang bentuknya melengkung. Ini bawaan dari Win, selangnya pendek seperti ini nih, entah kenapa biasanya panjangnya sampai sini. Nah, ini entah kenapa jadi pendek nih, jadi setengahnya gitu, biasanya 2 kali lipat dari ini ya. Nah, ini juga nih ya, ada setengahnya. Nanti diganti aja tuh sama yang bawaan orinya itu yang melengkung ya, yang bentuknya kayak huruf U. Nanti ini dicabut, ini bisa ditarik kok. Oke ya, sama-sama merek Win, dan di sini ada sudah ada tanggalnya ya dan namanya, supaya nanti saat proses packing atau bungkus itu dia nggak ketukar ya. Untuk segel, bukan segel sih sebenarnya, jadi ini untuk identifikasi. Kalau ini udah dicek, ini biasanya saya taruh di sini. Itu saya cek pinggirannya aja ya, tutup-tutupnya atau kuncian-kunciannya 1, 2, 3, 4. Ya, ini kalau udah dicek ini rapet, itu udah saya stiker. Begitu pula yang ini. Kalau belum rapet itu saya biasanya saya jadikan paketan spider ya, karena ini mikanya harus dibuka dulu. Oke, ini ada. Nah, untuk lampunya, untuk yang LED seperti ini. Nah, yang ori itu dia di bawahnya ada elko-nya ya. Kalau yang bukan ori dia di bawahnya ada kumparannya. Kalau yang ori itu kumparannya ada di atas tapi dililit pakai selang warna hitam, jadi nggak begitu kelihatan ya warna kumparan tembaganya. Kalau yang non ori dia kelihatan banget tembaganya, adanya di bagian bawah. Untuk metode jauh dekatnya, dia kalau jauh dia nyala 88-nya, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu dekat nyala yang atas aja, yang bawahnya mati ya. Seperti ini. Kemudian untuk bohlam biasa ya, dia gantian. Kalau lampu jauh nyala yang bawah, kalau lampu dekat nyala yang atas. Yang membedakan lagi adalah untuk kabel fittingnya. Nah, kalau tanpa saklar dia pendeknya hanya seperti ini ya, panjangnya. Dan ini nggak ada tulisan disarankan arus DC, karena ini kan bohlam itu nggak cocok kalau dipakai DC ya. Kabelnya dari sini ke sini saja ya, jadi nggak ada nggak ada perpanjangan kabel kayak gini. Ini tinggal colok-colok saja
Ini nggak usah diubah-ubah ke DC karena ini bohlam nggak cocok dijadikan DC. Sedangkan untuk yang Osram ini sebenarnya bisa langsung dicolok ke motor ya. Dan ini juga sudah soket to soket, artinya soketnya udah disediakan. Tapi di sini ada tulisan disarankan harus DC. Wah, ininya belum saya tempel stikernya. Ya, jadi kalau semua LED itu kecuali LED yang di situ tulisan wajib DC ya, itu sebenarnya bagusnya di DCN, dijadikan DC dulu ya. Jadi walaupun wah ini kelakuk lagi. Jadi walaupun di sini kan Osram ini AC DC, artinya bisa langsung colok tanpa ubah-ubah arus. Tapi kalau mau lebih stabil lagi cahayanya, itu dijadikan DC dulu, seperti yang saya stikerin di sini ya. Nah, lihat perbedaannya lagi. Kalau misalkan tanpa saklar itu dia pendek ya. Kalau dengan saklar dia lebih panjang ya. Dari sini ada tambahan kabel dan ini belum saya tempel lagi kabel ininya, apa namanya, sikring cadangannya. Ini harusnya ada sikring cadangan sebentar ya. Sikring cadangannya belum ditempel. Oke, jadi ini sikringnya ya, sikring yang sudah dipasang, dan ini sikring cadangannya. Kalau yang ini putus nanti diganti dengan yang ini. Jadi kabelnya ini sekitar 70 cm panjangnya ke saklar. Saklarnya ini saklar on off biasa, saklar yang banyak sekali dijual di pasaran. Pastikan ketika mau beli saklar seperti ini, sebelum dipasang di stang diklik dulu, pastikan ininya nyala ketika diklik on. Biasanya kalau dapat yang kurang bagus, ini juga belum saya tes nih, nanti kita langsung tes aja ya. Biasanya kalau dapat yang kurang bagus, ini ketika diklik on dia lampunya langsung nyala tanpa harus goyang-goyangin bagian tengahnya ini. Biasanya kalau dapat yang seperti itu, bagian dalamnya nih kotor atau kurang nempel atau gimana gitu ya, harus dibersihkan dulu ya. Nah, ini udah enak nih, tapi nanti kita tes ya. Oke. Kemudian ini kabelnya saya menggunakan kabel bintik, dan sambungan kabelnya ini saya menggunakan solder ya. Jadi nggak cuma dipuntir-puntir saja kemudian disolasi. Ini saya solder, kemudian saya lapis dengan itu tuh yang apa, untuk solasi yang dibakar itu yang nutupin sambungan tuh, yang pakai kayak heatshrink gitu ya. Jadi lebih rapih gitu ya. Dan terakhir ini saya berikan spiral band atau perapih kabel nih, yang melintir-melintir ini spiral band ya. Ini saya pakai spiral bandnya yang merek Strong ya, yang merek yang tebal, yang lebih kuat. Biasanya kalau yang bukan merek Strong nih, dipencet dia rada gepeng gitu, ikut gepeng kayak gini nih tuh. Nih. Kalau yang bukan Strong jadi dipencet nih gampang kayak gini ya. Kalau yang Strong dia agak keras gitu ya. Oke, sekarang kita tes ya, kita tes nyalanya ya. Pertama kita tes yang bohlam dulu ya. Ini kita pindahin dulu. Untuk yang bohlam warnanya bukan putih tapi warna bohlam ya, warna dasar ya, warna apa, warna asli kayak X-ray-nya nih. Ini nyalakan. Nah, warnanya seperti ini. Kita matiin lampu studionya. Nah, ini bukan warna putih tapi warnanya warna kuning ya. Warnanya dapatnya kayak gimana ya. Nah, kurang lebih nah seperti ini ya. Ini bukan putih tapi kayak kuning-kuning bohlam gitu dah. Nah, ini untuk dekat, ini untuk jauh, ini untuk dekat, ini untuk jauh ya. Dia turun, naik, dan itu bukan putih ya, walaupun kelihatan di layar tuh kelihatan seperti putih, tapi ini bukan putih tapi kayak kuning soft atau kuning lembut. Sedangkan untuk yang Osram ini kita taruh sini dulu, ini kita colok, ini dicolok ke motor seperti ini. Nah, warnanya putih seperti ini. Kita ganjel deh. Nah, untuk saklar on off nya ini, nah jadi kalau dapat yang kurang bagus, ketika diklik on dia nggak langsung nyala tuh lampunya, tapi harus digoyang-goyangin dulu bagian tengahnya. Ini udah enak. Mati lampu studionya lagi, kita nyalakan. Ini untuk jauh dia agak tinggi, agak padat. Ini untuk lampu dekat dia agak turun dan agak ke bawah gitu dah. Kita kameranya dari jauh ya. Nah, seperti ini.
Ini untuk lampu jauh. Sorry, ini untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.